Ya, pemirsa terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Kini kita masuki segmen Create Up. Sebelum kami mulai segmen Create Up, kami tampilkan terlebih dahulu top gainers dan juga top losers di perdagangan sesi 1 hari ini. Ya, BBCA, kemudian ada BMRI, BNI dan juga MRT dengan penguatan level pergerakan dan juga level terakhir dapat Anda saksikan di layar televisi. Kemudian untuk top losers, ya, ada BBRI, ada Telkom, kemudian ada Dewi, dan juga ada TOWR yang menjadi top losers pada pagi hari ini. BBRI melemah cukup dalam dibandingkan dengan kawan-kawannya yang tadi berada di top gainers. Turun 3% lebih, Telkom 1% lebih pemirsa, dan Dewi 0,55%, sementara TOWR mengalami koreksi 1%, 1,85%. Demikian info gainers dan losers pembukaan perdagangan sesi 1. Oke, dan kini kita masuki segmen Create Up, bicara mengenai industri UMKM ataupun mungkin industri kreatif. Selain melakukan upaya secara mandiri ataupun swadaya begitu ya untuk melakukan digitalisasi, ternyata memang memerlukan sebuah ekosistem untuk mendukung shifting dari yang konvensional ke platform-platform digital begitu ya. Dan kali ini di Create Up kita akan membahas mengenai ekosistem ataupun mengenal ekosistem digital untuk industri mikro dan kecil di Indonesia. Sudah tersambung melalui video conference ada Mbak Azalia Ayuning Tias, beliau adalah co-founder dan juga CEO dari Krealogy oleh Duanyam. Selamat pagi Mbak Azalia. Halo, selamat pagi. Pagi semuanya. Selamat pagi. Kenalan dulu dong mungkin ya terkait dengan Duanyam ini sendiri, apa sih Krealogy oleh Duanyam? Ya, baik. Jadi sebenarnya pada awalnya Krealogy itu kami adalah sebuah ekosistem digital untuk membantu UMKM bisa tidak hanya bertransformasi secara digital, tapi juga bisa bersaing dan bertumbuh di era digital ini. Awal mulanya kami ini sendiri adalah UMKM, yaitu Duanyam ya, di mana kita membantu ibu-ibu dari daerah terpencil Indonesia untuk memasarkan produk-produk yang dibuat berdasarkan kearifan lokal di sana. Nah, berdasarkan pengalaman Duanyam ini sesudah 8 tahun lebih bekerja langsung dengan para pengrajin di daerah-daerah, kita membangun Krealogy supaya pembelajaran dan sistem teknologi yang kami punya dari Duanyam bisa dibuka untuk jutaan UMKM lain di Indonesia. Oke. Artinya juga ini memang sebuah platform ataupun ekosistem digitalisasi yang dibuat berdasarkan pengalaman-pengalaman tadi begitu ya, bagaimana sebetulnya upaya untuk bisa melakukan digitalisasi. Oke. Kalau dilihat dari capaian digitalisasi UMKM di Indonesia menurut Mbak Azalia seperti apa sejauh ini? Ya, sebenarnya sih dari pemerintah sendiri sudah memiliki target sampai 2024 itu 30 juta UMKM atau lebih dari setengahnya ya dari UMKM di Indonesia itu bisa go digital gitu. Dan pencapaiannya sendiri sebenarnya sudah sangat baik, di mana pada tahun 2022 kita mencapai 21 juta yang sudah go digital. Nah, tetapi memang apa yang dimaksud dengan go digital ini kebanyakan masih menekankan yang penting UMKM itu bisa berjualan secara online. Nah, tetapi banyak juga nih UMKM yang kita lihat mungkin mereka mencoba mendaftarkan gitu ya di beberapa online marketplace yang ada, tapi akhirnya nggak bisa jualan juga. Kenapa? Karena pada dasarnya mereka saat memanajemen usahanya sendiri, apalagi memanajemen produksi barang-barang yang mau mereka jual itu kadang kurang kuat. Sehingga kalau dari kami di Krealogy melihat digitalisasi itu tidak hanya memang akses pasar pada ujungnya, tapi juga dari hulunya dulu sebelum ke hilir, yaitu bagaimana UMKM bisa memanajemen usahanya menggunakan teknologi. Contohnya juga dengan memiliki pencatatan dan perencanaan usaha nih, bagaimana mengenai inventorinya, bagaimana mengenai HPP atau harga pokok produksinya. Jadi kita punya perencanaan pencatatan tidak hanya manual lagi di buku gitu ya, tapi sudah menggunakan aplikasi di handphone. Ya, data-datanya itu bisa langsung teranalisa, membantu UMKM membuat keputusan-keputusan untuk memperbesar usahanya. Oke, Krealogy oleh Duanyam ini sudah berdiri berapa lama, kemudian sudah berapa banyak industri mikro dan kecil Indonesia yang diberikan solusi?
Ya, jadi dari Kreologi sendiri itu kami mulai 2020 persis sebelum pandemi sebenarnya kami sudah memiliki ide untuk Kreologi ini. Nah, karena pandemi sendiri ternyata sebenarnya digitalisasi UMKM itu benar-benar terakselerasi ya. UMKM yang sebelumnya sama sekali nggak ngerti, mau nggak mau harus terpaksa melek teknologi supaya bisa bertahan selama pandemi. Jadi itu sangat membantu. Nah, dari sejak 2020 hingga sekarang, UMKM atau industri mikro kecil yang ada dalam ekosistem Kreologi sudah mencapai 21.000 dan kami juga sudah memberikan 9.000 UMKM langsung pelatihan tentang literasi digital dan peningkatan manajemen usahanya berbasis teknologi. Oke, apa sih biasanya yang menjadi kendala pada saat UMKM melakukan digitalisasi, Mbak Azalia? Kendalanya tentunya masih beragam ya di beberapa daerah karena Kreologi ini kami benar-benar dari seluruh Indonesia, dari ujung Aceh sampai di Papua, di Jayapura, kami punya komunitas UMKM yang aktif menggunakan Kreologi. Nah, tentunya kalau di beberapa daerah-daerah, terkadang sinyal itu yang tidak selalu stabil bisa menjadi masalah untuk beberapa UMKM gitu. Dan kadang-kadang satu handphone di rumah itu masih juga digunakan oleh anak-anaknya gitu kan, dipakai bersama, jadi tidak bisa fokus untuk menggunakan handphone itu untuk usahanya sendiri. Itu salah satu kendala yang mungkin secara eksternal ya. Kendala secara internal UMKM memang mereka itu masih mungkin pada awalnya mau mencoba, tapi untuk konsisten terus menggunakan aplikasi untuk konsisten mengupdate, baik itu tadi ya penjualan mereka secara digital, baik itu menggunakan pencatatan usaha di Kreologi, itu konsistensinya memang masih suka naik turun gitu, karena mereka belum benar-benar memahami dampak panjangnya kepada akses finansial gitu kan, kepada peningkatan bisnis. Itu masih perlu edukasi dan motivasi terus-menerus sih untuk para teman-teman UMKM ini. Oke, ya menarik ya. Bagaimana sebetulnya mereka juga dicarikan solusinya lah untuk melakukan digitalisasi. Oke, program-program penyiapan UMKM supaya kemudian bisa masuk ke platform digital yang dimiliki oleh Kreologi itu apa saja? Halo. Oke, nampaknya kami mengalami Kreologi karena kita sebut ekosistem ya, kita memang benar-benar dari Baik, nanti kita lanjutkan di segmen selanjutnya ya, sambil membenahi telekomunikasi kami antara studio dengan narasumber pemirsa. Kami kembali sesaat lagi. Oke, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Kreatap dan kami masih berbincang bersama Mbak Azalia Yuningtyas, co-founder dan juga CEO dari Kreologi oleh Du Anyam. Ini bicara mengenai program-program penyiapan dari UMKM untuk digitalisasi apa saja, Mbak Azalia? Karena tadi kita sempat terkendala sinyal nih ya, silakan dilanjutkan. Mbak Azalia. Ya, betul. Kalau kami di Kreologi itu memang sebagai ekosistem, jadi ya, halo. Ya, silakan dilanjutkan. Halo. Bisa terdengar suara saya? Ya, terdengar dengan jelas, silakan. Oke, baik. Kalau kami di Kreologi itu sebagai sebuah ekosistem memang memiliki persiapan dari A sampai Z ya, di mana kami juga ada edukasinya. Kita memberikan pelatihan terkait dengan literasi digital itu sendiri, kemudian pelatihan-pelatihan bagaimana memanajemen usaha berbasis teknologi, dan kami juga memiliki aplikasi seluler atau mobile apps untuk UMKM yang sangat user-friendly, dan terakhir kami juga menghubungkan dengan berbagai akses, seperti akses pasar, bekerja sama baik dengan online maupun offline marketplace dan retail. Kemudian juga kita bekerja sama dengan sebenarnya financial institution seperti fintech ataupun bank untuk memberikan akses permodalan kepada UMKM-UMKM yang ada di dalam ekosistem digitalnya Kreologi. Oke. Lantas bagaimana Mbak Azalia dari rekan-rekan Kreologi oleh Du Anyam ini bisa menghasilkan profit? Ya, jadi dari kami sendiri memang kami bisa mengambil, karena sebagai ekosistem ya, kami bisa mendapatkan profit itu dari beberapa channel. Tentunya tadi dengan kita menghubungkan kepada akses pasar, maupun juga kita menghubungkan kepada akses pembiayaan, maupun juga akses logistik. Nah, di situ kami sebagai sebuah platform atau sebuah ekosistem bisa mendapatkan sebagian komisi lah atau dari transaksi-transaksi yang memang terjadi di dalam ekosistem kami.
seperti Oke, itu. ya. Kalau aplikasinya sendiri memang saat ini gratis dan kedepannya akan selalu gratis untuk aplikasi kami yang basic ya untuk semua pengguna UMKM karena tujuannya memang kami ingin membantu UMKM. Tapi saat memang terjadi transaksi karena UMKM tersebut sudah berada di ekosistem kami, disitulah kami akan mengambil percentage. Dari Kreologi sendiri juga kami bekerja sama dengan berbagai institusi yang memang bertujuan mendukung UMKM. Jadi kami punya mitra-mitra pemerintah, kami punya mitra-mitra BUMN, ataupun juga CSR dari perusahaan-perusahaan multinasional, dan berbagai institusi non-profit di Indonesia maupun dari luar negeri yang mendukung UMKM. Di situ kami juga ada beberapa kemitraan terkait terutama edukasi UMKM, menyiapkan mereka untuk go digital. Oke, tadi sampaikan program-program penyiapan dari UMKM sendiri untuk melakukan digitalisasi. Nah, efektivitasnya sejauh ini seperti apa, Mbak Azalia? Kami langsung mengukur dari peningkatan pendapatan UMKM sendiri gitu, di mana ada UMKM yang meningkat sampai 2,5 kali lipat pendapatannya sejak mengikuti program end-to-end dari Kreologi tadi ya. Tetapi memang secara rata-rata peningkatan itu sekitar 40%, di mana UMKM ini terutama mereka bisa terhubung dengan mitra-mitra baru gitu kan, karena berada dalam ekosistem kita. Mereka mengerti bagaimana cara menghasilkan produk yang lebih baik dengan adanya konsultasi usaha ataupun konsultasi desain yang juga diberikan oleh Kreologi ini sendiri. Dan tentunya peningkatan pemahaman para UMKM tentang bagaimana menjalankan bisnis dan tentang literasi digital itu juga meningkat hampir 2 kali lipat sih dari UMKM ini sendiri. Oke, Mbak Azalia, lantas dari UMKM yang join tadi ini lebih banyak dari sektor atau maksud saya bidang yang seperti apa yang dilakukan? Ya, baik, makasih. Karena UMKM ini luas sekali ya, dan kan di Indonesia ada 64 juta. Nah, dari Kreologi itu fokusnya kami memang kita sebut industri mikro kecil. Maksudnya apa? Kami berfokus pada memang UMKM yang memproduksi sendiri barang-barangnya. Jadi mereka perlu beli bahan baku, mereka perlu ada proses untuk manufaktur sederhana ya di rumah seperti industri rumahan begitu. Jadi manufaktur sederhana ya. Pertama adalah makanan seperti snack gitu ya, makanan dan minuman ringan. Kemudian kami juga ada fashion dan craft. Jadi tiga sektor industri ini yang paling besar, dan saat ini akses pasar kami memang dimulai dari industri makanan dan minuman kemasan terlebih dahulu. Oke, ada off-taker-nya kah yang kemudian dijamin oleh Kreologi ataupun mungkin masyarakat sendiri yang menjadi konsumen langsung lah dari produk-produk yang diproduksi oleh UMKM ini? Betul, jadi sebagai tadi ya, salah satu itu yang memang merupakan langkah kita ke depannya dan sudah mulai kita lakukan sekarang adalah menghubungkan para UMKM produsen ini dengan off-taker dan juga kepada akses pasar. Contohnya adalah melalui toko modern retail. Jadi kita sedang membangun kerjasama juga dengan toko-toko modern retail yang memiliki cabang di seluruh Indonesia. Itu untuk bisa memasarkan produk-produk UMKM di dalam ekosistem kami. Oke, selain tadi faktor internet begitu ya yang masih menjadi kendala, yang menjadi kendala dari Kreologi lainnya apa yang mungkin diharapkan ada solusi juga dari pemerintah? Ya, sebenarnya memang ya, kita masih terus berupaya untuk berbincang bersama dengan Mbak Azalia. Ini menarik ya, Wiki ya? Baik, silakan dilanjutkan sekali lagi Mbak Azalia. Betul, jadi memang banyak sekali sebenarnya program-program yang sangat baik untuk mendukung UMKM, tapi terkadang belum terintegrasi. Sehingga kita lihat program-programnya ini hanya 1 kali pelatihan dan sudah gitu. Nah disinilah sebenarnya yang Kreologi melihat, kita jangan hanya memberikan pelatihan sekali, tapi tidak memberikan cara ataupun akses untuk what's next gitu untuk UMKM-nya setelah mengikuti pelatihan. Nah itu yang banyak kita lihat, contohnya tadi, melatih UMKM melakukan misalnya fotografi yang baik akan produknya. Harusnya yang berkelanjutan begitu ya? Itu bagaimana? Ataupun membantu UMKM itu membuka toko di online marketplace. Akhirnya tokonya terbuka, tapi UMKM-nya ini tidak bisa manajemen inventorinya, tidak tahu produk apa lagi yang bisa dijual sesuai dengan tren pasar. Nah itu yang kita lihat banyak program tapi belum terintegrasi. Pendampingan tampaknya juga yang dibutuhkan ya? Program yang ada, baik di pemerintah, di banyak sekali kementerian, dan Kreologi juga sudah kerjasama ya dengan Kemenkop UKM. Kami waktu itu menang sebagai salah satu pahlawan digital UMKM di 2020, jadi kami sudah banyak bekerjasama dengan Kemenkop UKM,
ada beberapa kerjasama juga dengan Kemenparekraf maupun Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Nah, harapan kami nih dari berbagai bagian kementerian yang berbeda, ataupun dari berbagai Pemda juga, maupun juga dari berbagai tadi ya BUMN ataupun perusahaan yang memang punya program pendampingan UMKM, gimana caranya semua program-program itu bisa terintegrasi dan jadinya sustainable atau berkelanjutan, sehingga tidak hanya oke, yang penting kita sudah sekali melatih dan sudah gitu, tapi bagaimana yang sudah dilatih ini bisa masuk ke dalam sebuah ekosistem yang bisa mendukung UMKM ini dari A sampai Z, sehingga akhirnya mereka bisa terus bertumbuh secara sustainable atau berkelanjutan. Itu sih memang harapan kami. Semoga semakin banyak lagi UMKM yang terbantu dengan keberadaan dari Krealogy untuk melakukan digitalisasi ke depan ya. Mbak Azalia, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda, sukses untuk Krealogy. Sampai jumpa. Sampai jumpa, selamat pagi. Kesempatannya, terima kasih. Luar biasa ya, dinobatkan jadi pahlawan UMKM tahun 2020 dari Betul pemerintah. sekali. Dan pemirsa, sebelum kita akhiri Power Breakfast, kita akan simak terlebih dahulu update dari pergerakan IHSG dari pembukaan sesi 1 hingga saat ini. IHSG bergerak di zona hijau ya, dengan penguatan 0,58%, kemudian Jakarta Islamic Index juga bergerak menghijau, dan LQ45 juga berada di zona hijau. Dari pergerakan top gainers, BBCA masih memimpin penguatan 2,06%, 8.675. Bank Mandiri menguat 1,9%, 10.700. BNI menguat 2,17%, 9.425. Dan GoTo 2,73%, 113. Ya, top losers pemirsa. Ada Bank BRI, kemudian juga ada Telkom, kemudian ada Cuan, dan juga ada AMRT. BRI turun hampir 3% di 4.760, beranomali dengan BCA, BMRI, dan BBNI yang bergerak di teritori positif. Telkom turun 0,97%, Cuan turun 2,63%, AMRT turun 0,34%. Dan berikutnya adalah pergerakan sektoral, teknologi memimpin penguatan, begitu. Kemudian juga kondisi yang sama terhadap barang baku dan juga kesehatan. Sementara itu infrastruktur melemah 0,2%. Demikian review singkat pemirsa, update dari pembukaan perdagangan sampai dengan pukul 9:27 saat ini. Semoga bisa menjadi referensi untuk portofolio investasi Anda. Dan sudah 90 menit kami menemani Anda di Power Breakfast. Saya Prisa Somodatu. Saya Wiki Adrian, see you in the morning.